Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu li kaffatil insi wal jinn. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. فيا معاشر المسلمين المؤتكفين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita. Nikmat demi nikmat yang tak terhingga, yang tidak mungkin kita mampu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada siang hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka memenuhi panggilan Allah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berhak memberikan syafaatul udmanya di yaumul mahsyar, di mana Allah tidak memberikan hak kepada seluruh nabi dan rasul kecuali baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Salawat kita sampaikan kepada seluruh keluarga Nabi, seluruh sahabat Nabi, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dalam ingatan kita, masih fresh ingatan kita di mana kita 1 bulan yang lalu, bulan Ramadan, dikumpulkan Allah dalam rangka membentuk diri kita menjadi insan-insan muttaqin, menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi, bahkan hari ini kita sudah memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah, bulan di mana di dalamnya ada peristiwa besar dan mengarah kepada pembinaan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah bulan yang agung. Di dalamnya minimal ada peristiwa agung yang dicatat oleh sejarah, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Peristiwa manasikul hajj, peristiwa ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, dan peristiwa ibadah penyembelihan binatang korban. Pada kesempatan yang berbahagia, pada siang hari ini Al-Fakir akan membahas tentang korban. Sejatinya korban, syariat korban jauh
sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranda Ismail, Nabi Adam sudah melaksanakan syariat kurban dengan putranda yaitu Qabil dan Habil. Akan tapi Al-Quran secara heroik mencatat peristiwa korban yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi manusia yang terkaya pada saat itu. Beliau mempunyai ternak sebanyak 12.000. Ukuran saat itu adalah konglomerat, orang paling kaya. Dan Nabi Ibrahim sebagai orang yang paling kaya, beliau dermawan sekali. Beliau selalu menyembelih binatang untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah menyembelih 1.000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Salah satu umat Nabiullah Ibrahim bertanya, jikalau Allah meminta seluruh hartamu dikorbankan untuk Allah, apakah engkau akan korbankan? Nabi Ibrahim menjawab, bukan hanya seluruh hartaku, bahkan putraku pun kalau diminta untuk dikorbankan, maka aku pun serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah kan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi asbabun nuzul surat As-Saff ayat 102. Tatkala Nabi Ibrahim di usia yang senja mempunyai putra yaitu Ismail alaihissalam, Allah mendengar percakapan Ibrahim. Bahkan putraku pun kalau Allah minta untuk dikorbankan, aku pun korbankan. Akhirnya Allah tagih untuk menguji keimanannya, menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran mencatat tatkala Allah meminta pengorbanan putranda yang lucu-lucunya, lama tidak berjumpa tatkala Ismail bayi merah diletakkan di padang yang gersang, padang yang tandus dengan ibunda tercinta Siti Hajar. Lalu Ibrahim diperintahkan untuk kembali ke Palestina. Tatkala remaja, Allah perintahkan kembali ke tempat yang tandus yang disebut Bakkah atau Makkah Al-Mukarramah. Hari semalam berjumpa, Allah menagih dalam mimpinya untuk mengorbankan Ismail, anak yang sangat dikasihi, calon generasi penerus. Ibrahim sebagai orang tua yang bijak, orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dengan Ismail. Jawaban Ismail sebagai anak yang saleh, anak yang taat kepada orang tuanya, Allah mengabadikan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail, hai abah, hai ayah, laksanakan apa yang Allah telah perintahkan agar ayah mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa, Ismail menyetujui. Dia dikorbankan, disembelih demi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua anak memasrahkan dirinya dengan utuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang Maha Rahman dan Rahim akhirnya membalas, mengganti Ismail dengan sembelihan yang agung, sebagaimana firman-Nya, wa fadainahu bitifkhin adzim, maka aku ganti Ismail dengan sembelihan yang agung. Artinya korban adalah ibadah yang agung, mempunyai nilai keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibadah korban tidak seperti ibadah haji. Ibadah haji cukup seumur hidup sekali, tetapi ibadah korban setiap bulan Idul Adha, bulan Idul Hijjah, bulan Dzul Hijjah, kita mempunyai kelebihan rezeki, maka hendaknya kita berkorban. Sebagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadisnya, man wajada minkum sa'ah falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa di antara kalian yang mempunyai keleluasaan rezeki di bulan Dzulhijjah ini tidak mau berkorban, berat untuk berkorban, fala yuqarribanna musallana, maka sungguh jangan dekat-dekat tempat salat kami. Ini peringatan Rasulullah, artinya apalah kita rajin sholat, tetapi kita tidak peduli dengan sesama. Karena korban mempunyai nilai ibadah sosial dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang Allah titipkan tidak murni milik kita. Sebagian milik Allah, sebagian milik fakir miskin harus dikembalikan. Hadirin para jamaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman Nabi serius, walaupun ibadah korban sunnah muakkadah, sunnah yang paling ditekankan kan, tapi ini penting karena korban menurut bahasa adalah qarraba yuqarribu qurbanan, pendekatan, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dengan cara menyembelih binatang di bulan Dzulhijjah. Hadirin para jamaah kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah korban yang kita, binatang yang kita korban harus semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena malu dengan tetangga, bukan karena malu dengan masjid yang mengajak kita, mengimbau kita untuk berkorban, tetapi kita berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semata-mata karena Allah, maka harta yang untuk kita berikan berkorban untuk membeli binatang korban adalah harta yang halalan thayyibah. Karena Rasul di dalam kitab Minahus Saniyah berpesan kepada Ali, ya Ali, la sholata bila wudu'in wala sodaqata bi haramin. Wahai Ali, tidak sah salat tanpa wudu dan tidak sah sedekah dengan harta yang haram. Harta yang kita belikan, kambing, sapi untuk korban, harus murni halalan thayyibah, dicari dengan halal. Karena korban adalah mempunyai fungsi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban menyenilai mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mamati, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, itu lillahi, untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya aktivitas kita, sholat kita, pengorbanan kita, hidup dan mati kita untuk Allah. Korban yang akan kita laksanakan nanti hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah harus kita niat kita. Karena niat kita bukan karena Allah ingin disanjung sebagai orang dermawan, maka yang penting korban mau halal mau haram, mau harta malak dari sana sini, maka kalau itu yang kita lakukan, maka korban kita tidak akan diterima dan tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah darah dan daging binatang yang kita korbankan, akan tetapi yang sampai kepada Allah dari kalian adalah nilai ketakwaannya. Hadirin para jamaah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mari kita meriahkan, kita tunjukkan umat Islam adalah umat yang dermawan.
Kita tunjukkan di hadapan Allah harta yang Allah titipkan, benar-benar kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita makan sendiri, sebagian kita keluarkan sesuai dengan keinginan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah sekali lagi di atas mimbar yang mulia, yang agung ini, siapa saja yang berkesempatan di bulan Dzulhijjah, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan binatang kurban dengan syarat harta yang buat membelikan binatang adalah harta yang halalan thayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik di dunia ini. Janganlah mengikuti kemauan setan. Karena ingin dipuji, disanjung, dianggap dermawan, maka kita berkorban tidak menggunakan harta yang murni halal dan thayyibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkesempatan untuk berkorban dan dengan harta yang halal dan thayyibah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahimur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu likaffatil insi wal jann. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ihsan, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عنهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا وارجنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من علمائك العاملين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المتقين ومن عبادك الناجحين ومن عبادك الفائزين ومن عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.